Rekaman serangan udara yang dirilis militer Israel semula dimaksudkan untuk menunjukkan keberhasilan menghancurkan helikopter Mi-17 milik Iran. Dalam video itu, terlihat sebuah objek yang diyakini sebagai helikopter dihantam rudal dan diklaim sebagai target penting yang berhasil dilumpuhkan. Namun, analisis pengamat pertahanan Patricia Marins memunculkan dugaan memalukan karena sasaran tersebut kemungkinan bukan pesawat sungguhan. Dari sudut tertentu, objek itu ternyata hanya gambar dua dimensi yang dilukis di permukaan aspal pangkalan militer. Insiden ini memunculkan dugaan bahwa Iran sengaja memasang lukisan anamorfik raksasa sebagai umpan darat untuk mengecoh pengintaian udara dan citra satelit. Taktik kamuflase sederhana itu membuat gambar tampak seperti helikopter 3 dimensi ketika dilihat dari ketinggian. Jika benar, serangan tersebut berarti amunisi mahal dilepaskan hanya untuk menghancurkan lukisan di tanah. Strategi semacam ini pernah dipakai Rusia pada Perang Ukraina 2023, menunjukkan bahwa umpan visual murah bisa mempermalukan teknologi militer modern. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Macam-macam strategi yang digunakan dalam perang. Salah satu yang menggelikan adalah strategi prank yang digunakan oleh Iran dalam mengecoh pasukan dari Amerika. Iran membuat gambar pesawat dan helikopter di darat, sehingga terlihat dari jauh itu seperti helikopter atau pesawat yang bisa dibom. Akhirnya Amerika terjebak dengan menyerang pesawat-pesawat gambar bayangan itu, sehingga setiap satu tembakan akan berbiaya sampai belasan miliar. Dan yang memalukan, Amerika mengumumkan bahwa mereka berhasil menyerbu pesawat-pesawat Iran, dan setelah melumpuhkan beberapa banyak pesawat yang sebenarnya hanya gambar-gambar diciptakan untuk mengecoh. Akhirnya di sini ketahuan bahwa prank saja bisa merugikan sampai begitu banyak. Yang pintar tuh Amerika apa Iran ya? Update kondisi perang terbaru, Israel sama Amerika kena tipu sama Iran. Jadi mereka ngegambar gambar hitam putih di sebuah tanah yang dikira ketika dilihat pakai drone-nya Amerika sama Israel itu adalah pesawat F-14. Pihak mereka juga mengonfirmasi bahwa telah menghancurkan pesawat-pesawat mereka, padahal kenyataannya mereka bom hanyalah tanah kosong ataupun ilusi gambar semata. Lihat, ini kan kalau gambar drone kan hitam putih disangka pesawat beneran, padahal mah bukan. Jadi sebenarnya adalah taktik receh yang pernah dilakukan sama tentara Serbia ketika NATO ngebombardir Yugoslavia, di mana NATO ngebuat sekitar 785 barang tiruan kayak mobil, dikasih kayu apa segala, sehingga ketika pesawat-pesawat NATO melihat oh itu tank, oh itu alat perang dan sebagainya, padahal kenyataannya itu adalah barang rongsokan. Terus NATO ngeklaim bahwa mereka udah ngebuat 38.000 misi untuk ngalahin mereka, terus udah ngancurin ataupun ngejatuhin 23.000 bom dan juga misil. Terus mereka bilang tepat kena sasaran, tapi pada kenyataannya itu adalah barang-barang rongsokan. Jadi ini adalah taktik receh yang pernah dilakukan, dan ternyata itu masih berlaku di sini. Dan sekelas Amerika dan juga Israel itu kena kibul dengan semisi yang pernah taktik yang pernah dilakukan sama Serbia waktu itu. Nah, ini info terbaru, gimana pendapat kalian? Silahkan komen. Dalam peperangan modern, teknologi canggih tidak selalu menang dari strategi sederhana. Beberapa analis militer menyebutkan bahwa Iran menggunakan taktik decoy atau umpan dengan cara yang sangat murah, yaitu dengan melukis pesawat dan helikopter ukuran asli di landasan atau padang pasir. Jika sistem pengintaian atau drone militer salah mengidentifikasi target, maka serangan udara bisa saja diarahkan ke lukisan tersebut. Dari udara atau citra satelit, lukisan ini bisa terangkat seperti target militer nyata. Jika sistem pengintaian atau drone militer salah mengidentifikasi target, maka serangan udara bisa saja diarahkan ke lukisan tersebut. Masalahnya, amunisi presisi yang digunakan militer sangat mahal. Misalnya, rudal udara ke darat yang digunakan oleh militer Israel bisa bernilai sedikit 500.000 hingga 3 juta dolar per tembakan. Sementara biaya membuat satu lukisan decoy mungkin hanya puluhan hingga ratusan dolar. Artinya, jika satu rudal mahal menghantam target palsu, maka terjadi ketimpangan biaya yang sangat besar. Dalam teori militer, strategi ini disebut perang
penipuan atau military deception, yaitu membuat musuh menghabiskan sumber daya mahal untuk sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai. Ini menunjukkan satu hal penting dalam geopolitik modern. Artinya, kadang dalam perang bukan teknologi yang paling mahal dan yang menentukan kemenangan, tetapi strategi paling cerdas. Iran berhasil ngeprank Israel dan angkatan udaranya. Dan ini bukan prank receh murahan, ini prank yang nilainya itu bisa sampai belasan miliar rupiah sekali tembak. Jadi gini ceritanya ya. Beberapa waktu yang lalu, IDF itu merilis sebuah video serangan ke Iran. Jadi di video itu mereka ngaku berhasil menghancurkan sebuah helikopter dengan tipe Mi-17 buatan Rusia. Memang dari udara itu kelihatan seperti helikopter yang lagi parkir di landasan. Boom, lalu diserang dari udara. Tapi setelah videonya viral dan dianalisis lebih dalam, ternyata ada kejanggalan. Nah, seorang analis pertahanan independen Eropa yang bernama Patricia Marins, dia bilang objek yang dihantam itu kemungkinan bukan helikopter sungguhan, melainkan gambar helikopter yang dilukis di tanah. Memang literal itu lukisan, dan tekniknya itu disebut teknik anamorfik 2D. Dari atas terlihat seperti objek 3 dimensi, padahal sebenarnya itu cuma gambar di permukaan tanah. Artinya, dari radar atau kamera pesawat tempur itu kelihatan seperti target militer asli, padahal cuma ilusi. Sekarang kita coba ngomongin biaya deh. Jet tempur seperti F-16 Israel itu biasanya menembakkan rudal yang harganya bisa sekitar 1 juta US dollar, bahkan lebih. Kalau dirupiahkan berapa? 15 sampai 17 miliar rupiah untuk satu rudal. Bayangin, nembak lukisan di tanah yang berapa sih harga lukisan gitu ya? Pakai rudal belasan miliar. Kalau benar begitu, ini bisa jadi salah satu prank militer paling mahal dalam perang modern. Intinya teman-teman, zaman sekarang perang itu bukan hanya masalah siapa yang punya senjata lebih canggih, lebih modern. Kadang yang menang justru yang paling kreatif dan pintar menipu musuh. Karena di medan perang modern yang ditembak bukan target, tapi ilusi yang sengaja dibuat supaya lawan buang duit miliaran. Allah alam. Kalau bicara dosa, rezim penguasa Iran juga sebetulnya banyak dosanya. Misalnya dia membantu Bashar Assad, penguasa Suriah, membantai rakyatnya sendiri, umat Islam juga itu. Nah, dia juga mendiamkan Afghanistan dulu dibantai sama Amerika. Dia juga mendiamkan Irak diinvasi oleh Amerika. Berapa juta umat Islam yang meninggal. Dia juga sebetulnya kan mampu menolong teman-teman kita di Al-Aqsa kan. Tapi sampai detik ini tidak ada bantuan yang real untuk menghilangkan penjajahan Yahudi di Al-Aqsa. Padahal mereka mampu kan, bukti sekarang dia tuh mampu melawan melawan Yahudi, dia mampu juga melawan Amerika. Harusnya kan itu dilakukan sejak dulu. Tapi ketika sekarang dia dikeroyok oleh Yahudi, dia juga dikeroyok oleh Kristen Amerika, maka kita wajib membela. Karena di Iran juga banyak saudara-saudara kita umat Muslim. Kalau ada yang nggak ngebela tuh aneh menurut saya ya. Apalagi ada yang senang umat Islam di Iran dibantai. Ini aneh banget. Di mana rasa persaudaraannya? Sementara umat Islam ini innamal mu'minu ikhwah, bersaudara orang beriman itu ya, termasuk dengan Muslim Iran. Ya persoalan Syiah itu kan ada yang menyimpang, ada juga yang masih diterima secara fikihnya. Teman-teman, ini ada status yang mengatakan ngapain pray for Iran. Iran itu kan Syiah, Syiah itu bukan Islam. Kalau memang Syiah itu Muslim, ngapain menyerang negara Muslim lainnya? Kita sampaikan yang diserang Iran itu bukan negara Muslim. Yang diserang itu adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Kebetulan saja berada di negara Muslim. Yang perlu dipertanyakan, kenapa ada negara Muslim membolehkan pangkalan militer Amerika Serikat ada di situ? Apakah orang ini ingin Iran itu hanya menonton saja negaranya diserang dari pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab itu? Ya tidak, kan pasti Iran merespon dan membalas, dan ini sesuai dengan hukum internasional juga. Menjadi hak legal dan hak Iran untuk kemudian melakukan serangan balasan ke tempat di mana dia diserang. Kalau dikatakan kalau memang hanya mengincar pangkalan militer, kok menyerang hotel-hotel mewah di Dubai? Iran menyerang hotel mewah di Dubai itu ya karena komandan-komandan Amerika Serikat ada di situ, bersembunyi di situ, beristirahat di situ. Kalau memang tidak mau hotel itu diserang, ya pihak manajemen hotel harus menolak dong. Tentara-tentara Amerika ini menggunakan fasilitas mereka, kan gitu jalan ceritanya. Sama saja dengan penjahat yang bersembunyi di sebuah rumah dan pemilik rumah membantu penjahat ini untuk bersembunyi. Tentu oleh polisi, si pemilik rumah juga akan terseret hukum.
karena telah membantu penjahat. Ya gitu juga jalan ceritanya. Hanya menyerang fasilitas-fasilitas militer dan kepentingan Amerika Serikat yang ada di kawasan. Ya termasuk karena telah melacak di mana keberadaan tentara, keberadaan komandan-komandan militer Amerika Serikat, ya tentu saja di tempat itu akan menjadi target sasaran. Pertanyaannya, kalau memang negara-negara Arab ini negara Muslim, kok malah mau menjadikan negara mereka sebagai pangkalan militer Amerika Serikat? Kalau dikatakan bahwa pangkalan militer tidak ada salahnya bekerja sama, tidak ada salahnya bermuamalah, apalagi pangkalan militer ini untuk menjaga keamanan mereka, mana buktinya? Pangkalan militer itu menjaga keamanan Qatar, keamanan Kuwait, keamanan Yordania, Emirat, Saudi. Kalau ternyata gampang ditembus oleh rudal-rudal Iran, tapi kok mereka selama ini dikebuli oleh Amerika Serikat? Ada ayatnya yang melarang umat Islam itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung. Ini kok mempercayakan Amerika Serikat, mempercayakan Donald Trump untuk menjadi wali dan penolong mereka?